warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan Bincang Asa. Alhamdulillah, kali ini saya kedatangan teman, namanya Robai Al-Hasan, panggilannya Hasan. Gimana Hasan? Sehat kan? Alhamdulillah sehat-sehat. Dan Hasan ini adalah peneliti muda di BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional gitu. Saya kira gabungan dari berbagai lembaga riset di kementerian, kemudian badan-badan gitu. Ada hal yang menarik ini ya, yang saya kira langsung aja gitu saya dengar Hasan juga sedang disibukkan dengan penelitian tentang lingkungan. Di akhir-akhir ini kita menemui berbagai persoalan lingkungan gitu ya. Ada kebakaran hutan di khususnya daerah-daerah Sumatera, Kalimantan gitu kan. Yang lebih dahsyat lagi, ini kebakaran di Amerika, di Los Angeles. Saya kira kita sebagai orang yang diajari tentang saintis bisa menganalisis persoalan ini. Sebenarnya persoalan lingkungan itu persoalan apa sih San? Mungkin pemahaman sebagai peneliti yang sekarang sibuk dengan persoalan lingkungan, ya 2-3 paragraf lah, tolong dijelaskan. Iya, pertanyaan pemantik yang sangat menarik gitu ya. Artinya kita menjumpai memang akhir-akhir ini banyak kejadian-kejadian yang mungkin tidak pernah ya selama ini kita alami gitu ya, fenomena lingkungan yang kemudian masyarakat maupun bahkan pengambil kebijakan itu sendiri tidak mampu mengantisipasinya. Itu menariknya, itu seperti tadi disebutkan adalah kebakaran di California, di Los Angeles gitu ya. Nah, terkait dengan itu penting untuk kita lihat dari sisi kajian lingkungan memang ya. Jadi selama ini kita kalau dari kajian lingkungan kan dunia ini sudah memasuki era yang disebut dengan antroposin gitu ya. Jadi dunia di mana segenap lingkungan yang ada di dalamnya itu semua terpengaruh atau berjalan itu karena tidak lepas dari aktivitas manusia. Jadi jika zaman dulu mungkin manusia yang justru bergantung dengan lingkungan, kita yang kemudian menyesuaikan dengan lingkungan, kita mungkin takut dengan kejadian bencana, kejadian apapun yang kemudian menarik kita untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan ya, beradaptasi dengannya. Tapi justru sekarang berbeda, yaitu semua aktivitas atau semua kejadian yang ada di dunia itu adalah justru terjadi karena perilaku atau aktivitas manusia. Itu yang kemudian makanya kenapa disebut antroposin. Nah, tak terkecuali saya pikir kejadian yang terjadi di Amerika ya. Itu kan ada kebakaran yang disebabkan oleh angin ya, yang jika diteropong secara lebih makro itu adalah terjadi karena ya perubahan karena perilaku aktivitas manusia yang kemudian mengubah struktur iklim gitu ya, sehingga terjadi perubahan yang sesuatu yang sifatnya belum pernah terjadi kemudian terjadi di sana, yang sehingga tidak ada upaya-upaya antisipatif yang dilakukan sebelumnya untuk intinya bagaimana mengantisipasi agar itu tidak terjadi. Nah, lihat. Saya minta jelaskan dengan pengertian lingkungan dulu. Oh, ya, jadi nanti baru kita masuk pada persoalan mengkaji isu-isu lingkungan gitu kan. Ya, kalau bagi khalayak lah ya, lingkungan ya sesuatu yang
apa namanya, kalau kita lebih dekat lagi mungkin adalah ekosistem gitu ya. Jadi ketika dulu mungkin kita melihat lingkungan itu mungkin lebih ke apa ya, lingkungan, artinya manusia itu mungkin bukan bagian dari lingkungan kalau kita menjadi zaman dulu gitu ya. Lingkungan ya aktif apa namanya, makhluk hidup atau makhluk hidup dan benda mati yang ada di sekitar kita, itu lingkungan. Tapi manusia sendiri tidak terikat dengan itu. Nah, tapi sekarang ini pendekatan yang lebih integratif ya, kita melihat lingkungan sebagai sebuah ekosistem. Jadi kesatuan antara apa namanya, makhluk hidup dan seluruh organisme, dan ya pokoknya dan juga termasuk kondisi geologis yang mengitarinya, itu yang kemudian kita sebut sebagai lingkungan secara makro, ya, seperti itu. Okay. Dari pemahaman ini, sebenarnya katakanlah tadi kasus kebakaran di tingkat nasional sampai di luar gitu yang begitu dahsyat. Sebenarnya kalau Hasan sendiri menangkap pangkal utamanya dari mana gitu? Ya, menarik. Jadi kalau ya seperti yang disampaikan saya di depan, sudah memantik juga ada sebuah pemahaman ya, kita mungkin berangkat dari pemahamannya. Ada pemahaman awal bahwa lingkungan itu diciptakan apa ya, dari kita melihat dari perspektif filosofis ya, lingkungan, melihat lingkungan itu antroposentris, itu melihat cenderung bahwa semua berpusat pada manusia yang kemudian semua yang ada di alam ini itu diperuntukkan untuk manusia. Nah, inilah mungkin pangkal awal itu ya, pangkal awal dari semua kejadian bencana yang ada di dunia lah, ya, seperti itu. Pandangan bahwa sesuatu selain manusia itu tidak punya nilai, sehingga akhirnya membuat semua orang lah, termasuk pengambil kebijakan, itu melihat bahwa semua itu harus dimaksimalkan untuk bermanfaatan manusia, bahwa alam yang ada di hadapan kita, sejauh itu tidak merugikan manusia, maka boleh untuk dieksploitasi. Berarti kalau sebenarnya cara berpikir itu kurang terpahamkan masalah berpikir ekosistem, berarti kalau itu. Betul. Itu yang kemudian mendasari lahirnya pemahaman yang berikutnya ya, terkait dengan bahwa pemahaman ekosistem secara lebih integratif gitu. Jadi pemahaman pertama tadi adalah antroposentrisme yang kemudian ternyata dikritik, yang kemudian melahirkan apa yang disebut dengan tahap berikutnya sebelum ada ekosistem adalah biosentrisme. Jadi semua makhluk hidup ya, yang punya nilai itu layak untuk dijaga, diperhatikan, sehingga ketika pertama itu manusia, kemudian luas. Jadi biosentrisme, termasuk makhluk hidup adalah sesuatu yang perlu kita jaga. Maka kemudian lahir misalnya kebijakan terkait dengan bagaimana mengkonservasi satwa, misalkan satwa liar misalkan. Itu adalah berpangkat dari kebijakan biosentrisme. Jadi pengarus utamaan bahwa sesuatu makhluk hidup itu layak untuk dikonservasi, layak untuk dilindungi. Itu maka kemudian lahir perlindungan satwa, terus termasuk membangun cagar alam yang difungsikan untuk melindungi organisme hidup. Itu kalau secara teoritik gitu ya, tampaknya teori ekosistem itu memang kayak teori tengah yang memang
Artinya kan memang antar satu pihak manusia kemudian dengan alam itu ada perpaduan, ada komunikasi yang baik gitu. Iya. Lah, tampaknya saya tangkap apa yang disampaikan oleh Hasan tadi bahwa konsep atau teori tentang ekosistem itu harus menjadi suatu norma utama dalam mengenai lingkungan. Nah, sekarang problemnya adalah ketika itu mau diterapkan, masalahnya kan kepentingan antar manusia itu tarik menarik gitu kan. Manusia yang mempunyai tempat sama manusia yang memiliki modal gitu kan. Lah menurut Hasan sendiri bagaimana melihatnya begitu gitu? Iya, ini sangat menarik ya, artinya bagaimana kemudian kapital itu ya masuk dalam konteks pengelolaan lingkungan. Ini menjadi penting juga untuk melihat bahwa ada sisi lain, maksudnya kajian lain ya terkait dengan perspektif tentang lingkungan juga ada yang kemudian yang disebut dengan pendekatan misalnya terkait dengan pembangunan berkelanjutan misalkan seperti itu. Itu juga tidak lepas dari konteks kapital juga. Ya di samping pendekatan antroposentrisme, biosentrisme, terus kemudian pendekatan ekosistem, itu ada juga kajian lain terkait dengan misalnya pembangunan. Jadi bagaimana kemudian menyeimbangkan antara pembangunan dengan keberlanjutan lingkungan. Nah, bagaimana untuk pengimbangan terhadap pembangunan itu pasti kan dia akan mengejar suatu target gitu ya. Kadang-kadang berarti kan biasanya targetnya lebih ke arah fisik. Kita banyak makanya oleh gerakan-gerakan lingkungan biasanya itu banyak diprotes gitu kan. Nah ini sebenarnya untuk ngerem supaya imbang itu bagaimana? Fisik kita perlukan gitu kan. Tapi masalahnya adalah fisik itu juga imbang, tidak hanya untuk kebutuhan yang memiliki modal dan akses saja, tapi juga masyarakat yang seharusnya memang mendapatkan impact yang lebih baik dari lingkungannya gitu kan. Ya harus bagaimana itu? Ya, jadi seringkali kebijakan pembangunan yang di-deliver oleh pemerintah memang membawa impact ke yang paling mudah dijumpai adalah ke masyarakat lokal. Itu karena dan mereka pemerintah biasanya kemudian memiliki justifikasi dalam atau kemudian dalam bahasanya Agamben gitu ya. Giorgio Agamben itu menyebutnya sebagai the power of discretion gitu. Jadi permakluman untuk merusak gitu loh. Tapi dalam rangka konteksnya adalah pembangunan gitu. Yaitu tadi misalkan pembangunan jalan tol atau pembangunan infrastruktur lain yang kemudian itu dengan alibi itu untuk kesejahteraan masyarakat luas gitu dan jangka panjang. Nah, namun ternyata kebijakan itu mengabaikan sisi kesejahteraan atau yaitu tadi justru menyingkirkan masyarakat lokal. Nah, inilah yang kemudian dikritik oleh ahli termasuk Agamben itu tadi menyampaikan inilah yang perlu diimbangi dengan bagaimana kemudian menangkap aspirasi masyarakat lokal. Saya kira menarik ini, aspirasi masyarakat. Untuk memenangkan aspirasi masyarakat itu saya kira resep yang menarik. Cuma resep ini kan dosis atau ukurannya itu kan sesuai karena terkait dengan akan menghadapi kebijakan itu lebih pasti banyak dipengaruhi oleh
yang punya kekuatan, modal ataupun akses gitu. Saya kira apa namanya, kata-katanya menarik, tapi bagaimana operasionalnya apa namanya untuk mewujudkannya? Saya kira jalan tengah yang baik gitu. Ya, jadi memang ya seperti ya kalau dalam kajian terkait dengan apa namanya wacana kekuasaan itu memang apa bagaimana pengetahuan itu diproduksi untuk apa ya melancarkan apa atau untuk memproduksi kuasa itu memang ini menjadi perdebatan yang sangat menarik gitu ya. Jadi kemudian seharusnya ketika ada apa namanya upaya-upaya wacana kuasa untuk misalkan tadi pembangunan infrastruktur yang kemudian mengorbankan masyarakat lokal, maka yang kemudian dijalankan adalah bagaimana juga kemudian masyarakat lokal itu kemudian dilibatkan dalam konteks arah pembangunan itu mau seperti apa. Dan ketika itu tidak ada, ya makanya kenapa banyak kemudian misalkan aktivis NGO yang kemudian menjadi apa namanya mengadvokasi lah kepentingan masyarakat lokal itu dalam rangka memberdayakan masyarakat yang voiceless itu, yang selama ini tidak mampu bersuara, suaranya tidak masuk dalam konteks apa perencanaan pembangunan. Nah ini yang kemudian perlu didengarkan. Nah ini masyarakat lokal yang harus kita berdayakan. Nah peran-peran saya kepengen apa tahap-tahap pemberdayaan masyarakat itu gimana? Artinya konkretnya ya supaya artinya masyarakat itu memang menikmati lingkungannya dengan baik gitu. Ya, menarik juga. Jadi selama ini memang masyarakat itu banyak yang diasumsikan sebagai masyarakat yang apa namanya ya primitif, terbelakang, terus tidak apa memiliki kesadaran naif ya. Jadi mereka tidak memiliki kesadaran kritis, tidak sadar dengan aspirasi yang harusnya mereka sampaikan, sehingga akhirnya mereka menerima, istilah Jawanya itu menerima dengan kondisi yang ada, sehingga kondisi tersebutlah yang kemudian harus kita sasar sebagai bagi pegiat advokasi masyarakat. Penting untuk mengubah kesadaran masyarakat ini, mengubah dari kesadaran yang sifatnya naif tadi, kemudian membangun kesadaran, kemudian menjadi sebuah kesadaran kritis. Bagaimana kemudian mereka menyadari aspirasi mereka, menyadari posisi mereka yang seharusnya ditempatkan sejajar dengan stakeholder lain dalam pembangunan, sehingga mereka tidak menjadi pihak yang terkorbankan, tapi menjadi pihak yang terberdayakan dalam pembangunan dan mendapatkan impact dari pembangunan itu. Berarti sebenarnya memang tugas untuk pemberdayaan masyarakat, untuk menjaga lingkungan nggak pernah selesai. Betul. Berarti memang tugas kita masih panjang. Kita selalu harus mendiskusikan, melakukan gerakan-gerakan terhadap masyarakat kita supaya punya kesadaran terhadap lingkungan kita, terhadap hak-hak mereka, sekaligus mengingatkan bagi pemerintah untuk membuat kebijakan yang lebih adil. Kemudian mengingatkan bagi modal bahwa jangan ambil hak bagi masyarakat. Gitu. Saya kira gitu, San. Siap. Terima kasih atas kehadirannya. Diskusi itu kan menarik. Nanti kita bisa lanjutkan pada diskusi-diskusi yang akan datang. Siap. Bisa. Oke, sahabat Bincang Asa, kita sudah berdiskusi tentang lingkungan. Setidaknya Hasan telah memberi gambaran tentang konsep lingkungan sekaligus problem-problem di lapangan, dan ternyata untuk menciptakan lingkungan yang baik, membangun lingkungan yang baik bukan pekerjaan yang sekali jadi, tapi butuh proses.
bagaimana proses untuk menyadarkan masyarakat yang memang dia berhak, kemudian pada pemerintah yang mengambil kebijakan harus posisi jalan tengah gitu. Kemudian pemilik modal harus janganlah ambil hak yang bukan haknya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.